Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Afif dari kelas INFA Praktikum P1 dengan NIM J0303201031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan website yang telah saya buat dengan tema yaitu kulineran. Sebelumnya, saya telah menghosting website saya dengan mengetikkan id.000webhost.com. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke halaman login dengan memasukkan email serta password saya. Setelah itu kita akan dibawa ke halaman ini, halaman website saya. Terus di sini ada nama web saya yaitu Fadila Web 123, statusnya yaitu sedang berjalan. Nah, kita langsung aja ke kelola website. Setelah itu, di sini kita udah dibawa ke halaman Fadila Web 123. Di sini banyak menu yang bisa kita akses, yaitu ada menu tool. Nah, di sini ada file manager, yaitu mengenai file yang telah saya upload untuk website saya. Oke, kita lihat untuk file tersebut. Nah, di sini merupakan file untuk website yang telah saya buat. Di sini ada public HTML. Kita klik public. Nah, di sini ada pun file-file yang telah saya gunakan untuk website saya. Dan saya sudah membackup file tersebut dengan ini, namanya J03320031 Fadila Afif dalam bentuk zip yang berguna ketika website saya tidak bisa dibuka, saya bisa memasukkan file-file yang telah saya backup untuk website saya selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada database manager. Oke, di sini kita bisa melihat ini adalah nama DB-nya ID17176636667_kulineran. Nah, ini ada user DB-nya juga dan ada host DB-nya yaitu localhost. Oke, untuk itu kita kelola yaitu dengan PHP MyAdmin untuk melihat database dari website kulineran saya. Nah, di sini ada database untuk website saya yaitu kulineran ID177663667_kulineran. Bisa kita klik. Oke, loading. Nah, di sini ada pun file-file database untuk website kulineran saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke website saya dengan mengetikkan Fadila Web 12300webhost.com dengan menambahkan wp admin. Nah, untuk ini kita telah dibawa ke halaman ini, halaman dashboard. Nah, di sini adapun Jetpack ini merupakan plugin yang saya gunakan untuk website saya. Terus ini ada post, kita bisa melihat semua post yang telah saya masukkan ke website saya. Nah, untuk post-post ini ada 4-5 post yang telah saya upload di website saya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 post yang telah saya submit ke website saya. Yang pertama, bingung cara membuat matcha di searchbook, ada aneka jenis di searchbook kekinian, aneka jus yang sehat untuk dikonsumsi, aneka minuman kekinian, berbagai aneka makanan khas Sumatera Barat, serta ada kulineran juga simple. Jadi ini penulisnya adalah saya sendiri, Fadila Afif. Dan di sini ada kategorinya. Kalau untuk bingung, kategorinya adalah video di matcha. Kalau aneka jenis kategorinya adalah di searchbook. Terus aneka jenis jus, kategorinya adalah jus gitu. Terus ini ada media. Medianya terbagi dua juga, ada pustaka, ada tambahan baru. Kita bisa menambahkan medianya dengan mengklik tambah baru. Terus ini ada laman. Nah, di laman ini kita bisa melihat semua laman yang telah saya buat. Nah, di sini ada about us, terus ada
cafe and resto, ada dessert book, ada jajan, ada minuman, dan ada resep. Nah, untuk About Us ini pertama saya melakukan editornya dengan menggunakan ini WordPress saja. Terus ketika saya menggunakan plugin, yaitu plugin Elementor, saya mengubah About Us ini atau mengeditnya menggunakan Elementor. Jadi di halaman terus udah terlihat menggunakan draft dan menggunakan Elementor. Dan untuk kontak us juga saya menggunakan Elementor. Oke, itu untuk halaman. Yang selanjutnya kita juga bisa menambahkan halaman baru dengan mengklik tambah baru. Terus ini ada komentar. Ya, di bagian komentar ini berupa komentar yang telah saya buat. Saya mencoba untuk melakukan sebuah komentar di website saya agar saya memastikan apakah komentar itu masuk atau tidak, dan apakah profil saya sudah terlihat atau belum gitu. Nah, ketika saya sudah mencoba komentar, ternyata komentar saya itu terus masuk. Penulisnya itu adalah Fadila Afif, localhost kulineran. Nah, komentarnya itu sangat bermanfaat sekali resep-resepnya. Jadi untuk komentarnya itu sudah terlihat, dan ini dikirim pada, juga ada pukulnya dan juga ada tanggalnya sendiri. Nah, dan untuk komentarnya pun kita bisa melihat saya tuh mau komentar di halaman atau laman apa, dan kemarin itu saya komentarnya di sini, bingung cara membuat matcha. Tuh. Umpan balik. Terus ini adalah Elementor, yaitu plugin yang saya gunakan. Nah, untuk Elementor ini ada pun menu-menunya berupa pengaturan, pesan, perkakas, info sistem. Terus ayo mulai ini kita bisa menggunakan plugin ini. Terus kita bisa mendapatkan bantuan dari sini, dan kita bisa menggunakan huruf-huruf khusus yang kita inginkan. Terus ini ada tempat tersimpan, ada pembangunan tema, landing page, kit library, pop-up, tambah baru, dan ada kategori juga. Dan selanjutnya itu adalah tampilan. Kita bisa klik tampilan, kita bisa melihat menu-menu dari tampilan ini. Nah, untuk tampilan tersendiri ini, itu berupa tema yang kita gunakan. Di sini saya sendiri menggunakan tema AC. Nah, di sini masih banyak tema-tema yang bisa kita gunakan untuk web kita masing-masing. Itu tergantung dengan keinginan dan selera kita masing-masing. Di sini untuk kulineran tersendiri saya menggunakan tema AC. Kita bisa sesuaikan dulu. Kita bisa melihat menu-menu yang ada di tema ini. Nah, ini tema yang aktif adalah AC, yaitu tema yang sedang saya gunakan. Kita bisa mengubah temanya sesuai dengan selera kita masing-masing. Kita sesuaikan aja itu sama website atau judul website kita. Ya, di sini ada tentang AC sendiri. Kita bisa melihat tentang AC-nya. Kita bisa membaca untuk bantuannya, bisa kita menghubungi, terus untuk mutakhirannya, terus untuk impor atau demo kita bisa melihat di sana. Terus ada warna tema. Nah, untuk warna tema sendiri saya menggunakan warna gelap karena di sini juga ada beberapa pilihan, ada bawaan, ada gelap, dan ada box. Kalau bawaan Anda bisa lihat itu berubah warna putih, dan box itu berupa kotak, warna putih tapi kotak gitu. Ini box kotak di sini kayak dikotakin, jadi di bagian-bagian kita itu telah dikotakin. Tapi saya sendiri itu lebih suka gelap, warna gelap yaitu warna hitam. Jadi khusus warna gelap ini, jadi saya sesuaikan tulisannya. Kalau backgroundnya gelap berarti tulisannya juga tidak boleh gelap agar tulisannya itu dapat terbaca ya. Jadi kita harus menggunakan warna putih. Jika saya ingin menggunakan box itu bisa warnanya gelap terus di box, tapi untuk box ini teruntuk untuk warna putih ya. Saya udah menggunakan warna gelap gitu. Selanjutnya warna udah, terus ada tata letak umum. Nah, untuk tata letak umum ini untuk lebar sidebarnya saya menggunakan 270, itu udah bawaan dari sini dan saya tidak mengganti lagi. Terus untuk laman blog itu ada satu kolom, bisa satu kolom, bisa gaya list. Di sini saya lebih menggunakan satu kolom. Terus untuk lebar headernya itu terkandung, terus lebar slider unggulnya dalam kotak, lebar tautannya dalam kotak juga, lebar kontennya juga dalam kotak, serta lebar foldernya juga terkandung. Oke. Terus ada bila atas. Nah, untuk bila atas ini saya klik bila atasnya. Nah, saya mengklik bila atas, udah sesuai dengan AC-nya dan saya tidak mengubah-ubah untuk bila atas tersendiri.
Terus untuk gambar tajuk, itu gambar tajuknya ini, yang gambar kulineran ini gambar tajuk dari saya sendiri. Saya udah mengubah gambar tajuknya. Awalnya itu sesuai tema AC-nya, ini gambar awalnya. Terus saya menggantinya dengan gambar ini sesuai dengan tema saya, itu kulineran, jadi kayak aneka makanan. Di sini kita juga bisa mengubah untuk temanya sendiri. Kalau kita ingin mengubah temanya, kita bisa tambahkan gambar baru. Jadi dengan kita tambahkan gambar baru, berarti kita udah memasukkan gambar baru untuk tajuk yang ada di sini. Oke, terus di sini untuk ukuran gambar latar belakang itu saya sampul. Saya pilih sampul. Selanjutnya adalah identitas situs. Nah, untuk identitas situs ini saya udah memasukkan logo dari website saya yaitu kulineran. Saya memakai logo gambar sendok dan garpu ini. Nah, untuk logonya sendiri kita bisa lihat di sini. Logonya udah masuk ke ketika kita menuliskan link dari website saya. Logonya udah terlihat di sini, di atas ini logo kulineran yang telah saya masukkan. Terus kita juga bisa mengganti logonya dengan mengklik pilih logo. Untuk lebarnya sendiri saya pilih 500, untuk judul situsnya saya pilih kulineran. Nah, judul situs ya yang ini, yang berwarna putih. Ini adalah judul situs saya. Terus untuk slogannya, yaitu saya memilih food is a necessity, kulineran is an additional. Ini untuk slogan yang telah saya pilih. Untuk slogannya kita juga bisa mengubah slogan ini. Untuk judul situsnya kita juga bisa mengubah judul situsnya sendiri. Oke. Yang selanjutnya ada navigasi utama. Nah, untuk navigasi utama ini saya menggunakan rata tengah. Dia ada rata kiri, tengah, dan kanan. Tapi saya lebih memilih untuk rata tengah agar kelihatan lebih rapi. Terus untuk tampilan di pencarian saya checklist, untuk tampilan konsolisi di bar juga saya checklist. Untuk gambar logonya 70. Jadi untuk gambar logo kita juga bisa menggantinya. Slider unggulan. Selanjutnya untuk slider unggulan, tampilan slider saya meletakkan tembalan itu di laman muka dan pos-pos. Jadi untuk ini saya tampilkan di laman muka dan setiap pos-pos. Terus ada sumbernya itu adalah pos, terus tampilan posnya adalah semua pos, dan untuk jumlah slide-nya itu ada 3 slide. Jadi kita bisa memilih mau berapa slide yang kita inginkan. Selanjutnya ada tautan unggulan. Ini saya tidak mengubah apa-apa di tautan unggulan. Terus ada laman blog ya. Untuk laman blog saya juga tidak mengubahnya. Saya sesuaikan dengan temanya saja yang sudah tertera di sini. Terus ada footer laman. Nah, untuk footer laman juga saya tidak mengubah apa-apa. Pramuat juga tidak saya tidak menceklis animasi pramuat. Terus ada responsif ya. Untuk responsif saya mengklik tampilan slider unggulan, dia ada 4, boleh dipilih. Di tampilan unggulan juga bisa, tapi saya lebih mau ke tampilan slider unggulan. Terus untuk pilih ikon menu galerinya saya pilih arrow, ada teks dan ada arrow. Terus ada menu ya. Untuk menu sendiri kita bisa menambahkan menu. Di sini menunya ada menu atas, menu utama, ada menu folder. Dimana di sini saya lebih pro ke menu utama. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan menu, kita bisa menambahkan menu. Nah, lihat semua lokasi. Nah, untuk lokasinya sendiri itu saya lebih memilih menu ini di navigasi. Di menu utama yaitu navigasi. Seperti yang terlihat ada home, about us, contact us, recite, cafe and resto, dan di search book. Oke. Selanjutnya ada widegate. Untuk widegate sendiri itu ada sidebar kanan, sidebar kiri, ada sidebar alternatif, dan widegate folder. Nah, saya lebih memilih untuk sidebar kanan, dimana kalau untuk sidebar kanan untuk komentar, untuk post-post terbaru, arsip, dan kategori itu berada di sebelah kanan ini. Selanjutnya ada pengaturan beranda. Pengaturan berandanya saya milih post-post terbaru Anda. Terus ada CSS tambahan, dimana saya tidak mengubah untuk CSS tambahan tersebut. Oke, itu untuk tema. Untuk tampilan tema ya. Selanjutnya ada plugin. Untuk plugin yang terpasang sekarang dan plugin yang ada di website saya sekarang itu adalah anti spam, itu belum saya aktifkan. Untuk Elementor itu udah aktif. Plugin Elementor ini udah aktif, yang sering saya gunakan, dimana saya untuk edit website saya juga menggunakan Elementor ini. Terus ada Google Analytics, ini juga aktif. Terus Hello Dolly, ini belum saya aktifkan. Dan selanjutnya ada Jetpack, plugin juga
sekarang plugin JPEG ini juga aktif, dimana kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan plugin yang telah terpasang. Terus selanjutnya ada pengguna. Nah, ini pengguna kita bisa klik. Nah, pengguna adalah saya sendiri, yaitu Fadila Afif, dengan email saya fadila@fadila@ppc.ci. Terus peranannya administrator, dengan jumlah pos ada 6 pos. Jadi untuk pengguna kita bisa tambah pekan baru, dan kita bisa juga melihat untuk profil dari si pengguna ini. Ini untuk profil saya ada nama depan saya Fadila, nama belakang saya Afif, dan nama pengguna adalah Fadila Afif. Terus ini email saya, terus situs webnya ada di localhost kulineran. Terus untuk info biografinya yaitu saya menuliskan info biografi saya seorang Fadila Afif, merupakan mahasiswa jurusan manajemen informatika. Nah gitu. Ini ada foto profil saya. Oke. Asalnya adalah peralatan. Nah, untuk peralatan ini kita juga bisa cek. Nah, peralatan yang udah sesuai di sini, saya tidak mau mengubah-ubahnya lagi. Dan ini juga ada pengaturan umum. Kita bisa lihat ada pengaturan umum. Nah, untuk pengaturan umum ini ada judul situsnya yaitu kulineran. Untuk slogannya, food is necessity, culiner is an addition. Terus untuk alamat WordPress-nya sendiri itu Fadila Web 123 webhost.com. Terus alamat situs URL-nya juga sama. Alamat emailnya Fadila ppc.ci. Terus para pengguna baru standar adalah pelanggan, saya menggunakan bahasa Indonesia. Terus untuk format tanggalnya ini 23 November sesuai dengan tanggal sekarang. Terus format waktunya saya memilih HI ini. Terus minggu dimulai pada hari Senin. Itu untuk umum. Ada untuk menulis juga. Untuk menulis ini kita bisa lihat juga ada untuk membaca. Nah, untuk membaca nama berandanya itu di pos-pos terbaru. Terus selama blog menampilkan paling banyak itu adalah 5 post. Untuk sindikasi menampilkan yang paling baru itu adalah spell check. Untuk setiap post dalam feed sertakan dalam sebuah kutipan. Oke, itu untuk membaca. Diskusi, untuk diskusi sendiri saya tidak mengubah apa-apa, dan saya juga mengklik komentar diskusi secara manual gitu. Terus ada media. Untuk media sendiri saya juga tidak mengubah apa-apa, udah sesuai dengan ini, lebar 150, tinggi 180. Ini adalah permaling ya, misalnya ada permaling. Nah, untuk permaling ini ada pengaturan umumnya, dan saya menceklos di bagian nama tulisan yaitu fadilaweb123.000website.com. Contoh tulisan, nah udah masuk terstruktur sesuai dengan post name ini. Oke, terus untuk insight juga sudah sesuai dengan ini, dan saya tidak mengubah apa-apa. Ini adalah penjelasan mengenai website saya dengan mengklik Fadila Web 123 ditambahkan dengan WP adminnya. Nah, gimana caranya supaya website saya ini bisa diakses secara online untuk semua orang, yaitu kita pindah ke Fadila Web 123.000 webhost.app.com. Nah, kalau yang tadi itu ditambahkan admin, di mana saya bisa mengeditnya dan memasukkan email saya sendiri dan bisa mengubah data saya sendiri. Dan ketika orang lain ingin mengakses web saya itu dengan menklikkan Fadila Web 123 dan .com saja tanpa menggunakan WP admin. Oke. Nah, di sini udah terlihat halaman awal yaitu kulineran, tajuknya ini, terus slogannya ini. Dan di sini adalah bagian dari menunya, yaitu bagian halaman ya, ada home, about us, contact us, receipt, cafe and resto, terbagi dua juga, ada jajan dan minuman, terus ada desserts book. Nah, kita coba klik untuk about us. Contohnya, untuk about us sendiri itu adalah tentang web saya, di mana saya sudah menjelaskan tentang web saya, dan saya juga mengedit halaman about us ini menggunakan Elementor. Perbedaannya, kita bisa balik lagi kalau kita ingin ke halaman awal, kita klik home aja, kita berada di halaman awal, di mana halaman post-post terbaru. Nah, karena saya menggunakan Elementor terlihat berbeda. Di sini untuk about us sendiri bisa seperti berwarna, dan tulisannya bisa seperti terlihat agak bergerak itu dengan menggunakan Elementor. Terus untuk kontak us saya juga menggunakan Elementor agar tampilan lebih unik dan menarik, serta juga untuk fontnya saya juga bisa mengubah font sesuai dengan yang saya inginkan. Terus ada resep, di mana resep ini berupa video-video
mengenai resep. Jadi untuk di sini kita bisa melihat video mengenai resep-resep yang kita inginkan, karena untuk videonya sendiri ini saya memilih video agar terlihat lebih unik dan tidak membosankan. Di sini ada Cafe and Resto, ada jajan. Cafe and Resto ini pertama kita bisa melihat jajan. Nah, jajan itu contohnya ada croffle, terus burger, kentang, dan masih banyak lainnya. Terus juga ada minuman berupa minuman kekinian. Terus ini juga ada dessert book. Nah, dessert book ini berupa dessert book kekinian serta penjelasannya juga. Oke, kita balik lagi ke home. Nah, di sini kita bisa juga mengklik untuk post-post terbaru dengan mengklik slide kiri atau kanan untuk lanjut, kiri untuk balik ya, back. Nah, kita bisa melihat, kita klik ini bingung cara. Kita juga bisa melihat berbagai aneka makanan khas Sumatera Barat. Kita juga bisa melihat aneka jenis dessert. Kita bisa melihat dengan baca selengkapnya untuk post-post terbaru saya. Nah, saya juga menggunakan gambar tampilan ini agar lebih menekankan dan lebih mendetailkan tentang post ini mengenai apa. Nah, saya menambahkan poster berupa aneka jenis dessert. Nah, dengan adanya poster ini kita bisa lebih paham dan lebih mengetahui tentang apa sih post yang sedang kita akses ini, yaitu tentang dessert book kekinian. Ada jasmine tea, terus ada bahan, ada cara pembuatannya juga. Oke. Terus kita balik ke home lagi, kita bisa melihat post-post lebih banyak laginya dengan mengklik ini. Nah, di sini kita juga bisa mencari post-post yang kita inginkan, misalnya resep atau apapun di menu pencarian. Nah, di sebelah kanan ini berupa post-post terbaru saya, ada 6 post bingung, aneka. Jadi kita tinggal mengklik aja untuk post-post terbaru ini. Dan di sini juga ada komentar terbaru, yaitu untuk komentarnya itu dari saya sendiri, dari Fadila Afif, mengomentari mengenai bingung cara membuat matcha dessert book yang enak. Nah, ini udah saya coba untuk komentar dan udah terlihat di halaman komentar juga. Terus untuk arsip ini pada bulan September 2021, itu di sebelah kanan juga ada kategorinya yang saya lihatkan di halaman post tadi, ada aneka kulineran, dessert book, jus, makanan, minuman, serta video dessert matcha. Dan di sini juga ada kalender, di mana fungsinya itu supaya kita bisa melihat kapan kita mengakses atau kapan kita melihat tentang web saya ini, sesuai dengan tanggal, tahun, dan harinya tersendiri. Gitu. Nah, selanjutnya untuk post udah, terus untuk laman ini berupa halamannya, kita juga bisa mengakses laman-lamannya. Untuk about us sendiri itu berupa tentang website saya, dan kontak us itu berupa kontak saya. Jadi untuk setiap permasalahan nantinya bisa menghubungi saya selaku pemilik ini. Oke, kita bisa lihat di buku cara membuat matcha. Tadi saya sudah meletakkan komentar saya sendiri, bisa cek. Nah, di sini udah terlihat komentar dari saya, seorang pembuatnya, Fadila Afif, dan ini profil saya, dan ini komentarnya. Jadi jika teman-teman ingin mengomentari web saya, kita bisa mengklik di bagian komentar ini, menuliskan komentar apapun sesuai dengan keperluan dan keinginan teman-teman, dan setelah menuliskan komentar bisa mengklik kirim komentar. Dan nantinya komentar teman-teman akan terlihat di sini, akan ada namanya, profilnya, terus juga akan ada tanggalnya dan jam saat mengomentari web ini. Dan nantinya juga ada kata-kata komentar atau kalimat komentar yang telah teman-teman bikin. Begitu kurang lebih tentang website saya. Mungkin jika ada kata-kata yang salah, mohon sekiranya untuk dimaafkan. Sekian penjelasan atau demonstrasi dari website saya mengenai dengan tema kulineran. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.